The Jawara, The Karita, Waktuna, Kur, Baraya. Karita Misteri. Pasar setan, gunung, laut. Mas! Mas! Tunggu! Panggil Dudung, sembari mengikuti orang misterius itu. Dudung terus berjalan tak sadarkan diri, dan akhirnya Dudung pun menghilang, ditelan gelapnya malam. Di sisi lain, Warno dan Japra sudah dibawa ke dimensi lain oleh si kakek-kakek misterius itu. Mereka dibawa ke sebuah perkampungan yang sepi. Tak jauh dari pemukiman warga, di sana ada pasar yang cukup ramai. Banyak para pedagang menjajakan dagangannya seperti hasil kebun, makanan, dan yang lainnya. "Prah, kenapa kita jadi ada di sini?" tanya Warno heran. "Gak tahu, No. Saya juga bingung. Kemana si kakek gak kelihatan, Prah? Tadi kan di depan. Kok sekarang gak ada? Kemana ya?" "Gak tahu, No. Biarin sajalah." Japra dan Warno berjalan di sepanjang keramaian pasar. Para pedagang pada menawarkan dagangannya. Warno dan Japra nggak sadar kalau mereka berjalan bolak-balik masih di sekitaran area pasar. Mereka ingin segera keluar dari pasar itu. Namun dia selalu kembali ke tempat semula. Mereka bertanya kepada setiap orang yang ada di sana. Namun jawabannya sama, cuman menunjukkan arah jalan ke sana. Namun setelah berjalan, mereka tetap saja masih bolak-balik di situ. Di sisi lain, Dudung pun sama, masuk ke sebuah perkampungan yang sepi setelah mengikuti orang misterius itu. Namun orang misterius itu sudah nggak ada, entah pergi kemana. Anehnya di situ tidak terasa ada angin, suasana di sana tidak gelap dan juga tidak terang, seperti waktu maghrib. Warga di sana, tak ada satupun yang menggubris kehadiran Dudung. Tidak jauh dari tempat itu, Dudung melihat ada pasar tradisional. Ia lalu pergi menuju pasar tersebut. Di sana para pedagang banyak yang menyediakan aneka makanan dan minuman. Karena Dudung merasa lapar, ia pun berniat untuk mengambil makanan dan minuman di salah satu lapak pedagang. Anehnya, Dudung tidak bisa meraih makanan itu, dan si pedagang pun tak menyadari kehadirannya. Sontak saja Dudung merasa kaget. Di situ dia baru sadar kalau dirinya sudah masuk ke dunia lain. "Hah, di mana ini? Apakah ini yang dinamakan pasar setan?" ucap Dudung penuh kekhawatiran. Takutnya nggak bisa pulang lagi ke alam manusia. Pasar setan dikenal juga sebagai tempat pertemuan para bangsa makhluk astral. Di tempat itulah para jin melakukan jual beli layaknya di pasar. Dudung mengucapkan istighfar, lalu bergegas pergi dari tempat itu. Dudung berusaha menenang-nenangkan diri agar tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dudung mempercepat jalannya ingin segera keluar dari pasar itu. Anehnya para pedagang dan orang yang berlalu lalang di situ seperti tidak melihat kehadiran Dudung. Beda ceritanya dengan Warno dan Japra. Banyak para pedagang menawarkan dagangannya pada Warno dan Japra, seolah-olah para pedagang di sana bisa melihat mereka. Warno dan Japra sudah putus asa, nggak tahu arah jalan pulang. Karena sudah kecapean, perut Warno keroncongan. Warno bermaksud membeli makanan dan minuman. Mereka melakukan transaksi jual beli seperti layaknya di alam manusia. Warno dan Japra mencari tempat untuk memakan makanan yang sudah ia beli, sambil beristirahat. Belum juga memakan makanannya, tiba-tiba dari kejauhan Dudung memanggil-manggil temannya, menghampiri mereka. Dudung merasa senang, bisa bertemu lagi dengan kedua temannya. Warno, Japra! Sontak saja Warno dan Japra membalikan badan. Warno dan Japra langsung menyapanya. Perasaan yang sangat senang terlihat pada Warno dan Japra bisa bertemu temannya di tempat itu. "Dung, saya senang sekali kamu ada di sini," ucap Warno. "Gimana ceritanya bisa ada di tempat ini, Dung?" tanya Japra. "Ceritanya panjang. Kamu sendiri kenapa bisa ada di sini? Coba ceritakan dulu pada saya, Pra," jawab Dudung, penasaran. Akhirnya, Japra menceritakan semua kejadian yang ia alami, mulai dari keluar tenda sampai terakhir ada di sebuah pasar. Setelah beres bercerita, Japra menawarkan makanan yang ia bawa kepada Dudung.
Sontak saja Dudung kaget melihat apa yang kedua temannya bawa. "Kamu bawa apaan tuh? Cepat buang, cepat istighfar pra." "No," tegur Dudung sambil menjauh merasa jijik melihat yang dibawa kedua temannya. Sontak saja Warno dan Japra sangat kaget. Setelah mereka mengucapkan istighfar, lalu mereka melemparkan makanannya. Ternyata yang tadi ia beli hamburger dan es boba yang begitu moronyoy, pikabitain, kini berubah menjadi sepotong daging busuk, penuh dengan belatung, dan gelas bambu yang berisi darah. Di situ, Warno dan Japra mulai panik dan ketakutan.